Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Anang Rizka Mas Hadi, Wakil MPP 2I, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para punyai. Ini banyak punyainya daripada Pak Kiainya nampaknya. Wabil khusus sahibul bait Al-Mukarram Kiai Haji Sholihul Kurniawan. Mohon maaf kalau salah menyebut. Kiai Ulil dari PW Jawa Barat, dan yang tak lupa juga Kiai Oyik dari MPP. Ini mensesneknya P2I Kiai Oyik ini. Kalau Kang Muin ini apa? Kang Muin ini berarti kalau di kabinet itu Menko apa ini? Ya gitu ya, Menko segalanya. Menko Marves. Dan para kiai yang mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Saya ini nggak tahu kalau diselipkan acara ini. Saya pikir saya datang ya mendengarkan dan menyimak para kiai nanti. Tapi saya dikerjain oleh Kiai Oyek sama Kiai Muin ini untuk bicara tentang kaderisasi. Sebetulnya kaderisasi itu adalah isu yang penting di pesantren, karena ini menyangkut keberlangsungan pesantren itu. Cuma seperti apa kaderisasi itu berjalan, bagaimana seharusnya berjalan, dengan apa menjalankannya, dan lain sebagainya, itu yang mungkin perlu didiskusikan. Nah, saya coba merumuskan beberapa hal yang terkait dengan kaderisasi di pesantren. Next, langsung aja. Next. Nah ini, menurut saya, pada hemat saya, pesantren itu pada umumnya punya 3 strategi. Nanti kalau salah mohon dikoreksi atau tambahin boleh. Pertama adalah membangun SDM. Yang kedua adalah membangun fisik. Dan yang ketiga adalah membangun jejaring atau networking. Membangun SDM itu artinya membangun manusianya, termasuk kader-kadernya, para ansornya, pendukung-pendukungnya, semua yang terlibat, baik kecil atau besar, perannya semuanya berperan. Ada yang perannya kecil, sedang, ada yang besar, ada yang perannya di atas, ada yang di bawah, ada yang di samping, tapi semua itu adalah manusia-manusia yang akan membersamai kita di pesantren. Yang kedua adalah membangun fisik. Bangun fisik itu mulai dari tanahnya, bangunannya, perlengkapannya, sarana dan prasarananya. Maka di Damaskus itu, di Mujama' Abi Nur, mungkin yang pernah ke Damaskus, yang sekarang menjadi Universitas Biladus Syam,
yang didirikan oleh Syekh Ahmad Kaftaru rahimahullah, diteruskan oleh Syekh Rajab Dib qaddasallahu sirrahu, diteruskan oleh Syekh Adnan Allah yarham, dan sekarang oleh Syekh Muhammad dan lain sebagainya. Itu ada di pintu gerbangnya itu tertulis al-insan summal bunyan. Itu syiarnya begitu, al-insan summal bunyan. Jadi seolah-olah itu menjadi syiarnya Jami'ah Biladi Syam, tapi sekaligus saya senang mengutip itu karena cocok gitu. Jadi binaul insan summa binau al bunyan, kan kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah membangun networking. Bapak Ibu, para kiai, para bunyai, dari ketiganya ini sebetulnya ujung-ujungnya adalah pendanaan. Ya kan, membangun manusia itu kan ujung-ujungnya adalah pendanaan. Membangun fisik apalagi. Ini kalau lihat pondoknya Kiai Solihul seperti ini besarnya, buat 5 lantai gini. Wah, 5 lantai sudah kayak kota sendiri ini. Ini ya 5 lantai, kemudian tanahnya luas, bangunannya seperti ini kan ujung-ujungnya kan juga dana, termasuk networking dan lain sebagainya. Nah, para kiai yang dimuliakan Allah, lanjut lagi, next lagi, next. Nah, ini udah. Tapi begini, membangun kader itu terkait dengan beberapa sistem. Di pondok itu sebetulnya ada banyak sistem, hanya mungkin ada yang sudah tertulis, ada yang belum tertulis, itu tidak ada masalah. Yang jelas sistemnya itu ada di Pak Kiainya. Nah, para kiai itu kan sebetulnya yang diucapkan oleh para kiai itu sistem itu. Karena yang diucapkan oleh para kiai itu yang dijalankan kan. Yang diucapkan para kiai itu kan, apa yang diucapkan oleh para kiai itu perintah. Dan kiai mengucapkan sekali, itu dilakukannya berulang-ulang. Apalagi kalau kiai itu mengucapkannya berkali-kali. Itu. Nah, tetapi izinkan saya merumuskan bahwa sebetulnya disadari atau tidak ada beberapa sistem ini. Satu, sistem kelembagaan. Kalau di Imarah ini ada PAUD, ada SD, MI, SMP, Sanawiyah, Aliyah, ya, SMK mungkin, sebentar lagi perguruan tinggi. Ini ada berapa lembaga? Ada banyak lembaga di dalam satu lembaga besar, yayasan. Ini kalau dalam perusahaan namanya holding company. Jadi sudah sekelas pengusaha Pak JK, Abu Rizal Bakri, kira-kira begitu. Kayak Solihul ini. Ya. Jadi ada holding company yang di bawahnya adalah perusahaan-perusahaan, yang perusahaan ini tumbuh semua. Ini nggak disadari loh. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme keorganisasian, hubungan, pola dan lain sebagainya antar lembaga itu. Kok bisa berjalan sekian tahun, ya toh? Ini kan berarti ada kepemimpinan. Jadi jangan dikira di pesantren itu gudangnya pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, Pak Kiainya bukan pemimpin, ya nggak mungkin berjalan semua lembaga banyak itu bisa berkembang seperti ini, nggak mungkin. Nah itu, ini nggak disadari, tapi ada. Kemudian ada lagi sistem pendidikan, ya tadi kan ada Sanawiyah, Aliyah, mungkin satuan pendidikan kan, kalau kita nyebutnya satuan pendidikan. Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, MI, SD, PAUD, TK dan lain sebagainya, Oke. Ada sistem kepengasuhanan.
Ya kan di luar kelas santri ngaji, habis ngaji tidur, bagaimana itu kan sistem sebetulnya. Cuma memang ada yang menyebut dan sadar itu sebagai sebuah sistem, ada yang ya udah berjalan aja lah. Tapi sesungguhnya itu adalah sistem. Kemudian sistem kaderisasi. Ya, nanti yang akan kita bahas. Ada sistem pengembangan dan pemeliharaan aset. Ini bisa dibayangkan gimana pusingnya Kiai Solihul itu merawat dan menata dan memainten aset yang segini besarnya. Ini enggak sederhana. Ini sudah, kalau sebetulnya kalau melihat pesantren-pesantren yang seperti ini, itu kita tidak kalah seperti halnya kita melihat perusahaan-perusahaan yang existing yang besar-besar itu. Bahkan lebih rumit karena di sini manusia semua isinya. Di sana kan mesin-mesin mati semua. Itu. Jadi kalau Pak Kiai Solihul itu dan Kiai itu pabrik itu, kita ini pabrik loh. Cuma bedanya yang kita produksi adalah manusia. Kalau pabrik yang lain itu yang diproduksi HP, motor, mobil, elektronik, ya toh, bahan-bahan mati. Kita ini pabrik. Bahan baku masuk sama kita diolah, finishing, kemudian dipasarkan. Dan ternyata laku di pasar. Produk-produk kita itu. Lalu sistem pendanaan ini juga nanti ada beberapa hal, ada sistem evaluasi. Nah, sebetulnya ini masing-masing ini adalah bahasan sendiri. Jadi kalau mau bahas masing-masing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini ya kita adakan pelatihan 7 kali. Baik, saya akan fokus di kaderisasi. Baik, next, ini nanti aja. Nah, kalau kita bicara pendidikan, kita bicara kurikulum. Kan kalau kita bicara pendidikan, apa sih unsurnya? Ada kurikulum dengan segala turunannya, ya. Ada SDM guru, siapa yang ngajar, siapa yang ngasuh, siapa yang mulang ngaji, ya. Kemudian sarana prasarana, ya ini kita lihat hari ini, ya. Kemudian inputnya, outputnya, dan ada miliunya. Milieu pesantren itu berbeda dengan milieu sekolah. Saya ketemu dengan beberapa rektor misalnya di UGM, itu kesaksian Pak Rektor ya, Pak Sujarwati rektor yang lalu itu. Dia bilang begini, kan dapat beasiswa Kemenak itu loh. Jadi beasiswa Kemenak untuk santri berprestasi kan di perguruan tinggi negeri itu. Dan ke UGM, ke Undip, ke UI, ke ITB, ke IPB itu. Saya tanya, gimana Pak rasanya dapat stok santri ini? Seneng Pak Anang, seneng. Ya, gimana? Adem rasanya. Lah ya, dosen-dosen itu pada cerita sama saya, mereka masuk kelas tuh salaman semua. Terus udah gitu mereka sopan-sopan. Dan yang luar biasa, dosennya itu baru batuk-batuk dikit langsung air minum tuh langsung disiapkan. Itu apa ya, memang santri begitu. Dia bilang ya itu di pesantren udah biasa. Nanti kalau air itu dosennya minumannya nggak habis, itu diminum dihabisin Pak. Jadi milieu pesantren itu berbeda. Ini nggak bisa. Itu kan di sekolah nggak ada ya. Di sekolah kan nggak ada, sulit gitu di sekolah itu. Itu ya itu. Kemudian terus next. Nah ini kita bicara kaderisasi aja, fokus di sini. Pertama adalah pertanyaan, siapakah kader itu? Man huwa kader? Nah, ini jawabannya bisa banyak, nggak satu. Kader adalah anak saya, atau kader adalah anak-anak saya. Tapi ada yang menjawab kader adalah keluarga besar saya. Ada lagi yang menjawab kader adalah ya anak saya, ya bisa jadi keluarga besar saya, bisa juga murid-murid saya yang saya didik jadi kader. Mana yang benar? Ya benar semua. Mana yang kita pilih? Ya kalau bisa pilih semua. Pertama, kedua, dan
ketiga. Nah, berikutnya rekrutmen kader. Jadi menurut saya kader itu begini, Kiai Oyek ini kadernya Kiai Iskandar, Nur Iskandar SQ. Ya, dari awal lulus pondok ikut Kiai Nur Iskandar sampai sekarang itu kader. Jadi apapun yang terjadi pokoknya nderek sampai kalau perlu kuburannya udah disiapkan. Itu namanya kader. Nggak akan berpisah, akan terus ada di situ, pasang surut, naik turut, apapun gelombangnya, dia pokoknya istiqomah, derek dan siap bertarung untuk membesarkan pesantrennya. Itu namanya kader. Nah, itu. Kalau putranya kiai atau zuriyahnya kiai, karuan pasti. Tapi bagaimana murid-murid ini harus punya jiwa seperti putra atau zuriyahnya kiai? Ini yang perlu kita diskusikan. Kemudian, nah, sistem kaderisasi, pendanaan kaderisasi nanti akan berapa jumlah kader, bagaimana pemetaan kader, bagaimana pembinaan kader, dan seterusnya itu. Nah, kader-kader ini kalau menurut saya itu harus membawa 4 tas, yaitu integritas, loyalitas, kemudian totalitas, dan terakhir kapasitas. Ini bitartib, la yasihu biduni tartib. Jadi kapasitas itu paling akhir. Buat apa pinter tapi ternyata tidak loyal, nanti malah nusuk dari belakang. Buat apa hebat punya kapasitas ternyata tidak totalitas. Buat apa hebat ini tapi ternyata integritas, akhlak, perilaku, kultur dan lain sebagainya nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya, oleh pengasuhnya. Nah ini, insya Allah kalau sudah punya 4 tas akan dapat 1 tas lagi bonus, yaitu isi tas. Jadi nggak usah mikir isi tas. Isi tas itu adalah bonus kalau orang sudah punya 4 tas. Ini kadang-kadang kader itu belum punya 4 tas sudah mikirkan tas kelima. Salah. Tas kelima nggak usah dipikirkan. Kenapa? Kalau kalian punya 4 tas, ya gitu kira-kira kita bicara ke kader itu, kalian akan mendapatkan bonus 1 tas, insya Allah dari Pak Kiai, kan gitu kira-kira. Oke, next. Nah ini profil kader pesantren. Menurut saya ada 6 ini. Jadi ada kader yang profilnya ulama, kiai, public figure, tokoh lah. Ya, ini pantas kan kita cari. Mungkin punya putra 5 atau 6 ini yang pantas menggantikan saya ini, mulangnya, ngajinya, ngomongnya, terus itu ini. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu sudah ada itu gambarannya. Ada lagi memang kader yang kita orientasikan di akademis. Ini penting juga, apalagi kalau pesantren kita nanti akan ada mahat ali, ada perguruan tinggi, apapun nanti, sekolah tinggi, apa institut, apa atau apalagi universitas. Ini penting. Ya. Nah kalau yang ini harus sekolah terus, sekolah S1, S2, S3 yang akademik ini. Gitu. Kalau kiai itu nggak sekolah nggak apa-apa. Nah, ya kan? Karena alamal insana ma lam ya'lam. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ilmunya kiai kan ilmu itu. Jadi enggak sekolah, enggak ngapa-ngapain, tapi kok ngalimnya kok ngumpul yang sekolah. Katanya sekolahnya itu ada di ruang virtual dengan Gusti Allah. Itu. Jadi kuliahnya itu bukan di bangku kuliah, tapi kuliahnya itu di atas sajadah, kuliahnya itu di atas itu langsung itu. Kan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, saya nggak usah bahas ini, itu kan tasawuf nih masuknya. Manajerial. Nah, ini memang harus ada. Entah dzurriyah, entah bukan, tapi memang kader yang dia punya kompetensi manajerial. Iki tukang ngatur lah kira-kira gitu. Iso nek ngatur uang, iso ngatur apa jenenge organisasi, iso ngatur ngene-ngene. Iki
berarti butuh orang seperti itu. Ya? Nggak usah harus. Ada, ini public relation. Ini orang yang ini apa ya? Humas ya, humas. Jadi orangnya itu supel, sumeh, bahasa Jawa itu sumeh, supel, lentur, bisa berhubungan dengan siapa saja. Ke atas dengan pejabat, dengan negara bisa, ke bawah bisa, ke samping bisa. Lah ini Pak Presiden sudah datang ini. Biasanya kalau Presiden datang itu Wapres turun itu. Jarang loh sebuah acara dihadiri oleh Presiden dan Wapres, itu jarang. Biasanya Wapres tuh gak akan hadir kalau ada Presiden. Nah, ini. Kemudian ini penting ya, penting pabrik humas ini. Ada entrepreneur mengelola, ya berjiwa wirausaha lah. Next. Nah kalau kita bicara kebutuhan dari sisi pendidikan tadi, ilmu, ya mungkin ini rumpunnya. Ini sebetulnya isu-isu yang ada di pesantren. Apalagi pesantren yang ada sekolahannya seperti Al-Imarah ini, kayak KOY, kayak Tata dan seterusnya. Ya itu jelas ini dibutuhkan ini. Itu saya di samping sana ada dua skema kader. Satu, kader dilihat dari sisi asal. Ada dua, ada kader bani, ada kader bina. Nah, kalau bani itu berarti duriyah. Kayak Oyek ini kader bani atau kader bina? Oh, duriyah masih ya? Ya, berarti kader bani ini. Ya. Kemudian kalau yang berikutnya, kader dari sisi masa waktu. Itu ada kader mu'abad, ada kader mu'akkad. Kalau kayak Oyek ini udah mu'abad ini. Kalau mu'akkad itu mungkin ya derek Pak Yai 10 tahun, 5 tahun. Biasanya Kiai itu punya insting itu. Wes, kowe mulia, pulang kamu. Itu ada yang diusir oleh kiainya loh. Bukan nggak sayang, tapi justru karena sayang, dia melihat ini orang ini potensial bisa berkembang jadi gini masyarakat. Itu banyak orang yang dulunya ikut Pak Kiai diusir oleh Pak Kiai dalam tanda petik ya, bukan diusir, diusir dalam tanda petik. Itu akhirnya jadi kiai besar di masyarakatnya. Itu banyak ya. Nah itu. Nah ini termasuk mu'akkad itu. Next. Nah ini yang sebelah kanan itu adalah komponen pembiayaan pesantren. Jadi uang pesantren itu keluar untuk 9 hal ini. Disadari atau tidak? Saya fokus pada nomor 5 dan 6. Itu terkait dengan kader. Kalau yang pertama, 2, 3, 4 itu enggak terkait. Tapi kira-kira uang kita akan keluar di 6 atau 9 sektor ini. Ini bahasan bukan hari ini, kapan-kapan kita bahas ini. Mungkin nanti di hotel kita bahas ini. Tapi pertanyaannya adalah sumber uangnya dari mana? Saya mencatat ada 6. Ada swadana santri. Jadi ada dana yang memang berasal dari santri, berapapun itu. Masing-masing pesantren berbeda-beda. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kira-kira begitu. Ada dana yang bersumber dari ZIS, zakat, infak, sodakoh. Ada dana yang bersumber dari wakaf. Ada dana yang bersumber dari usaha produktif pesantren. Ini saya lihat pesantren-pesantren sekarang udah mulai, apalagi Kemenak kan punya inkubasi bisnis ekonomi pesantren itu kan, programnya Kemenak itu. Artinya pesantren didorong untuk punya usaha. Ternyata banyak sekarang yang punya air made in pesantren, ada yang bikin catering, ada yang bikin roti, ada yang bikin peternakan, bikin lele, bikin macam-macam lah itu. Ada yang punya sawah dikelola ini. Itu sebenarnya hasilnya kan menjadi usaha produktif pesantren.
Ada juga hibah. Hibah ini ada dari negara, ada dari swasta. Dari negara itu bentuknya apa? Ya BOS, ya BOP, ya sertifikasi itu kan mengalir juga dana itu. Nah, yang keenam itu adalah pinjaman. Ini tidak banyak yang melakukan, tapi ada, saya lihat pesantren yang terpaksa harus mengambil entah pinjamannya ke bank atau pinjamannya ke pribadi-pribadi. Tapi sebetulnya pinjaman itu bisa dengan skema wakaf uang berjangka menurut undang-undang wakaf. Saya bisa bicara panjang tentang ini, tapi bukan saatnya sekarang ini. Next. Nah ini, ini nanti aja siang kita bahas ya skema-skema ini. Next, apalagi itu. Next. Terus. Next lagi. Udah habis ya, selesai ya, kira-kira itulah ya. Jadi kalau kita bicara kaderisasi, kita bicara masa depan, dan kalau hari ini kita mengkader, itu sesungguhnya kita membeli masa depan dengan harga sekarang ya. Tapi izinkan saya terakhir ini, kaderisasi itu ada 3 proses yang nggak boleh dilewatkan. Satu adalah proses belajar. Kader itu harus menjalani proses belajar. Mau belajar formal atau informal itu tidak ada masalah. Yang penting belajar. Ya. Yang kedua adalah proses ma'iyah. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia harus ma'iyah dengan kiai. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ma'iyah itu sebetulnya untuk menyerap apa yang tidak ada dalam belajar tadi. Jadi ini ada seorang ajudan kiai, itu karena nganter kiai kemana-mana selama 5 tahun, akhirnya dia jadi alim sendiri gitu loh. Dan itu di mobil bareng, kemudian melayani ini, ternyata dia menyerap apa? Oh, berarti kiai itu kalau memutuskan begini. Oh, ternyata menghadapi masalah itu begini. Oh, ternyata yang ditemui oleh kiai-kiai itu beliau-beliau ini. Oh, yang diomongkan ini. Oh, yang dirancang ini. Yang difikirkan ini. Itu semua itu sebagai ilmu. Nah, ini proses ma'iyah ini penting. Jangan sampai belajar lalu jadi kader tapi tidak ada proses ma'iyah. Ini krusial, ini ma'iyah ini. Baru tahap ketiga setelah belajar, setelah ma'iyah, itu adalah penugasan. Nah, coba dikasih amanah, dikasih tugas-tugas dari ringan sampai nanti tugas-tugas berat. Tapi proses itu harus dijalani oleh para setiap kader. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsan jaza. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Mukarram Wal-Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Anang Rizka Mashadi yang telah menyampaikan sambutannya, di mana apa yang beliau sampaikan adalah pentingnya kaderisasi pesantren, yang ini menjadi elemen penting yang tentunya tidak boleh diabaikan agar mencapai keberhasilan di dalam merealisasikan cita-cita yang mulia.